Betul sekali. Ini kesempatan tobat di bulan haram, di bulan baik. Iya, di bulan Zulhijjah, Mas Denny. Betul. Nah, kita kembali refresh sedikit, Ustaz. Mohon izin sebelumnya pertanyaan saya tadi mewakili teman-teman juga. Teman-teman yang LGBTQ ini mengharapkan adanya persamaan, Ustaz. Nah, kita kebetulan memang bingung kalau memperlakukan teman-teman. Nah, sebaiknya di antara sahabat-sahabat kita yang mungkin sedikit keluar, bagaimana kita harus bersikap terhadap mereka, Ustaz, dalam keseharian? Makasih, Mas. Ya, ketika kita bicara hak, pasti soulmate-nya kewajiban ya, hak kewajiban, hak kewajiban, hak kewajiban. Dimanapun, sebelum kita bicara apa hak kita, apa hak Mas Denny, apa hak Fani, kita harus sepakati dulu nih gitu loh. Siapa pihak yang berhak mengeluarkan apa hak kita dan apa kewajiban kita. Kita kerja di sebuah perusahaan, nggak bisa setiap karyawan mengklaim ini hak saya. Gitu loh. Hak saya dapat salary sekian gitu loh. Kok cuman 15 juta, hak gua kan 30 juta. Nah, siapa yang berhak mengklaim berapa salary lo gitu loh. Itu kan penting. Nah, kalau dalam perusahaan kita sepakat gitu. Kalau di perusahaannya Mas Denny yang berhak menentukan hak karyawan siapa, Mas? Pimpinan, Ustaz. Pemilik perusahaan, Ustaz. Lalu kalau ada pegawai yang mengklaim begitu bisa diterima? Enggak dong, Ustaz. Enggak ya? Pasti. Ya udah, kalau begitu bagaimana dengan kehidupan yang lebih luas? Ketika kita sepakat, khususnya kan penanya teman-teman kita itu mereka beragama Islam. Ya. Ketika seseorang beragama Islam, penciptanya siapa? Gitu. Yang ngatur ini siapa? Dan dialah yang berhak untuk menetapkan. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Dan Allah menyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 80 ketika berbicara tentang Nabi Lut dan kaumnya, walutan idh qala liqaumihi, dan Nabi Lut ingatlah ketika ia menyampaikan kepada kaumnya yang LGBT tersebut, terus atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, apakah kalian melakukan sebuah perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan siapapun di alam semesta ini sebelum kalian. Sekali lagi, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menceritakan, mengkisahkan tentang seorang nabinya alaihi salam, Nabi Lut. Lalu dikatakan bahwa itu bukan hak, tapi ini adalah sebuah perbuatan keji. Dan ini bukan fitrah. Karena kalau fitrah harusnya sudah ada sebelumnya ketika manusia pertama kali diciptakan, kecenderungan itu harusnya ada. Tapi ini baru muncul di saat mereka. Oleh karena itu di ayat berikutnya Allah mengatakan bal antum qaumun musrifun. Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya melakukan hal itu, kalian itu kaum yang melampaui batas. Melampaui batas. Nah, kalau bicara melampaui batas, yang harus dilakukan itu bukan tuntutan, tetapi kembali ke surat Az-Zumar ayat 53, yaitu pertobatan. Dan Allah katakan dalam surat Az-Zumar, qul libadiyalladzina asrafu, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah tuh mengampuni dosa-dosa kalian semua kalau kalian bertobat. Jadi kalau misalnya hak itu dikembalikan kepada setiap orang, repot gitu loh. Tiba-tiba ada orang jalan main mukul kita. Lo kenapa mukul gue? Ya hak gue dong. Mukul. Waduh. Kan repot. Waduh. Bisa chaos, Ustaz. Betul. Artinya bicara hak, itu kita harus dudukan dulu siapa pihak yang punya otoritas untuk mengatur. Ya, sama seperti Indonesia, setiap warga negara punya hak. Nah, nggak setiap warga negara berhak mengklaim bahwa ini hak saya. Siapa yang berhak gitu loh, siapa yang berhak. Jadi ketika kita bicara kehidupan, yang berhak menentukan hak kita adalah pencipta kita. Ya udah, kembalikan aja ke sana. Kalau memang benar, ya udah kita kasih. Tapi kalau ternyata tidak ada, bahkan keliru, mari kita dudukan ini dengan hati yang bersih gitu loh. Kalau mau adu argumentasi atau menang-menangan, semua bisa. Tapi apakah itu akan menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak? Sehebat apapun argumentasi kita, mentok-mentoknya juga mati juga kan, Mas. Terus kita akan ditanya dalam kubur, kita akan dibangkitkan dalam kondisi
telanjang bulat, tidak dikhitan, tidak bawa bekal, lalu kita akan ditanya tentang banyak hal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah kita siap mengalami hal tersebut? Dan sekali lagi nggak akan tenang, nggak akan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena ketenangan itu kuncinya adalah amal soleh dan iman. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan yang tenang, yang bahagia, yang kalau di rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Itu adalah orang-orang yang kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 ini, orang-orang yang man amila salihan, beramal soleh. Baik laki-laki maupun wanita, dan beriman. Tentu saja orang-orang yang beriman yang komit dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal soleh, bukan melakukan kekejian. Baru mereka lah orang-orang yang Allah kasih kehidupan yang bahagia. Jadi itu poinnya mungkin, Mas. Kesimpulannya jangan meminta hak, persamaan dan sebagainya, tapi pertobatanlah yang dibutuhkan. Itu kalimatnya. Dan dudukan siapa yang berhak menentukan hak, itu penting kan. Karena konsep ini kita juga artinya coba tanya sama teman kita yang misalnya LGBT yang mengatakan demikian, dan dia punya perusahaan, kira-kira apakah lo terima ketika pegawai lo, staff lo itu mengklaim haknya sepihak, padahal nggak ada di MOU, nggak ada di peraturan lo dan akad lo, kira-kira lo terima nggak? Kalau lo nggak terima, kenapa lo menerapkan hal yang sama kepada Rob kita? Artinya, kecuali kalau dia nggak mengakui Al-Quran, itu pembahasannya lain. Tapi kalau dia Muslim, dia beriman kepada Allah, ya udah buka Al-Quran aja. Ada nggak hak di situ? Oke, buka hadits aja. Ada nggak hak di sana? Jadi itu dulu yang didudukan. Karena kalau kita langsung masuk ke pertobatan, nanti akan ada perdebatan. Karena kata para ulama usul fikih, ketika kita ingin berdiskusi, yang pertama kali harus kita pastikan adalah samakan referensi. Samakan referensi gitu loh. Karena kalau referensi beda itu repot. Yang satu pakai buku teknik mesin, yang satu buku resep masakan Padang. Itu nggak akan ketemu kalau diskusi. Jadi sepakat dulu kita mau pakai referensi apa gitu loh. Nah kalau kita bicara hak, referensi kita apa nih buat bicara hak gitu loh. Siapa pihak yang punya otoritas untuk menyebutkan itu hak? Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Proporsional, Mas Denny ya. Betul. Tetap harus proporsional. Jadi persamaan referensi itu juga kita bicara dalam konteks apa.